Good morning church. Kembali lagi bersama dengan saya, Rudy, dan rekan saya, Sharon. Ya, luar biasa. Dan doa kami untuk Anda semua, dimanapun Anda berada, Anda tetap dalam keadaan sukacita, sehat selalu di dalam kasih karunia Tuhan. Gak terasa kita masuk ke minggu ketiga di bulan Januari. Wah, kabar minggu nih ketiga. Bang? Ya, Resolusi. kabar luar biasa. Resolusi tetap on progress. Kita tetap semangat. Mungkin banyak tantangannya, tapi harus tetap progress. Nah, konsisten nih Bang Rudy. Betul nih. banget. Ya, dan kami tidak akan pernah bosan mengingatkan tentang protokol kesehatan, baik dalam memakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak dimanapun Anda berada. Betul banget, apalagi sekarang ini kita harus benar-benar saling memproteksi satu dengan yang lainnya. Dan kami kembali menginformasikan tentang pemberian persembahan dan persepuluhan. Caranya gampang banget. Sekarang Anda bisa scan barcode yang tertera di layar Anda, dan Anda bisa scan melalui aplikasi pembayaran apa saja, seperti OVO, Dana, GoPay, BCA Mobile, Link ID, dan selainnya. Sangat gampang, tetapi yang paling penting adalah sikap kita dalam memberi, yaitu dengan ucapan syukur, dengan ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Bener banget Bang. Yes. Dan hari ini pastikan iman kita kembali dikuatkan dalam sesi khotbah. Dan yang paling menarik tahun ini kita punya tema yang luar biasa. Apa tuh Bang? Meet me in Galilee. Wah, ini menarik apa sih Sangat artinya, menarik. Bang? Ini adalah ajakan Tuhan Yesus seperti di Matius pasal 28 ayat 10, di mana dia mengajak untuk bertemu dengan dia di Galilee. Wah, menarik banget nih. Sangat menarik. Ya, namanya juga bertemu dengan Tuhan, artinya akan ada perubahan yang luar biasa ketika kita bertemu dengan Tuhan Mantep Yesus. banget. Yes. Dan kita hari ini akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Galilee Worship Team, yang pastinya persiapan mereka gak kalah mantap. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua di dalam Yefanya pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah online hari ini, dan biarlah ibadah hari ini bisa berjalan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa biar ibadah hari ini bisa menjadi berkat bagi orang yang menyaksikannya, dan juga bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah. Yeay, shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya ajak kita semua untuk meresponi hadirat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiranmu, dan kita naikkan pujian kita yang keluar dari hati kita. Amin. Haleluya. Yeah, 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 yeah. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku.
membawa penyembahan kami. Karena kami tahu Engkau adalah nama yang indah, nama yang luar biasa, dan nama yang berkuasa. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Let's come on, sing this song together. You didn't want heaven without us. Oh, so Jesus, you brought heaven down. Amen. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What could separate? How wonderful! What a wonderful name it is! What a wonderful name, the name of Jesus, of Jesus Christ, mine. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh, you are beautiful, you're wonderful, Lord. Just want to come to your presence, oh Lord, because we need you and more and more and more and more. Hallelujah, we just want to worship you. That's why we sing this song, come on. That could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin, and the heavens are roaring. The praise of your glory. For you raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom.
There's no one like you, Lord. There's no one like you, Lord. Haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Kami tahu kami tak mampu jika Engkau tak beserta kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Tanda kami berserah, tanda kami mau memerlukan Engkau lebih dari apapun. Haleluya. Yes, your name is beautiful. Yes, your name is wonderful and powerful, Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami dari kasih-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau selalu memperhatikan kehidupan setiap kami, baik dari hal terkecil sampai hal yang terbesar. Kami mau membawa semuanya itu ke dalam tangan. Kami tahu kami perlu Engkau, Tuhan. Kami tahu kami perlu Engkau, Tuhan, lebih dari apapun. Sebab itu kami mau menyembah dan meninggikan Engkau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari katakan pujian ini bersama. Ku sembah Engkau, Kau Allah yang perkasa. Kami sanjung tinggi nama-Mu, Tuhan. Tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Ini menjadi doa kami, Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur kami, Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Dan saat ini, Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Mari berbicara kepada setiap kami, Tuhan, melalui firman-Mu, Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kami, membangun iman kami dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus, kami akan belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.
Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di tahun 2021. Bagaimana dengan resolusi Anda di tahun ini? Awal tahun memang merupakan waktu yang tepat untuk membuat resolusi-resolusi baru. Contoh resolusi yang banyak dibuat orang adalah perubahan menjadi pribadi yang lebih baik, bertumbuh atau menjadi lebih dewasa, kemudian bertambah maju. Maksudnya bukan perut yang semakin maju, tapi kualitas hidup yang semakin maju. Yang lainnya mungkin ingin menjadi lebih sukses. Saya juga selalu membuat resolusi-resolusi setiap awal tahun. Saya ingat di awal tahun 2020, salah satu resolusi saya adalah hidup sehat atau healthy lifestyle. Memang dengan semangat saya memulai gaya hidup sehat. Rajin olahraga, makan makanan yang bersih dan sehat, tidur yang cukup. Tapi seberapa lama bertahan? Ketika pandemi COVID masuk Indonesia dan protokol kesehatan mulai diterapkan dengan ketat, saya juga memberi excuse untuk diri saya untuk tidak berolahraga. Ditambah dengan diberlakukannya WFH, makan jadi semakin tidak teratur. Resolusi awal tahun saya bubar. Untuk mencapai suatu perubahan, kita akan berani menaruh effort yang lebih atau harga yang harus kita bayar. Contohnya, seberapa besar uang yang kita keluarkan untuk memperbaiki diri. Demi memiliki body goal, kita join member di sebuah tempat fitness yang terkenal. Demi memiliki wajah yang glowing, kita mengoleksi berbagai skincare yang sudah pasti harganya nggak murah. Demi menunjang pekerjaan, kita membeli gadget-gadget mahal. Semua itu dengan tujuan untuk menolong kita memperbaiki diri. Tetapi sayangnya, semua produk dan usaha yang kita lakukan hanya memberikan hasil berjangka pendek. Mungkin kita puas dengan join di sebuah tempat fitness terkenal, tetapi akan ada masanya kita jenuh atau bosan. Mungkin kita puas dengan gadget mahal yang kita beli, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Karena pada dasarnya, manusia mencari suatu hal yang sanggup mengubah dirinya, bukan yang berasal dari luar dan bukan yang sementara, tetapi perubahan yang sejati. Mari kita lihat manual book kita. Alkitab memberikan pengajaran mengenai bagaimana kita bisa mengalami perubahan dan harga dari perubahan tersebut. Ada 6 hal yang akan kita pelajari, tetapi hari ini saya akan menyampaikan 3 hal yang pertama. Kita akan belajar dari sebuah perikop, yaitu Roma 12 ayat yang pertama sampai ke 12. Anda bisa membaca perikop ini masing-masing. Tetapi saya mau kita menyimak 3 ayat yang pertama dari perikop ini. Roma 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Mari kita perhatikan beberapa prinsip perubahan. Prinsip yang pertama, prinsip dedikasi, mempersembahkan tubuh kepada Allah. Sebelum kita memutuskan untuk melakukan perubahan di berbagai area di hidup kita, seperti finansial, pendidikan, dan kesehatan, perubahan yang harus didahului adalah perubahan fisik kita dulu. Kenapa? Tubuh kita akan mempengaruhi sikap kita. Ingat dengan prinsip trikotomi, di mana tubuh, jiwa, dan roh akan saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kondisi otot-otot Anda akan mempengaruhi mood, motivasi, dan keinginan Anda. Fisiologi akan mempengaruhi psikologi. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jika kita perhatikan kata karena itu, berarti ada alasan-alasan sebelumnya. Dalam kitab Roma, dari pasal yang pertama sampai ke 11, Paulus menceritakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal besar yang Allah sudah lakukan bagi kita. Mari kita perhatikan lagi kalimat selanjutnya. Demi kemurahan Allah,
aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Stop dulu di sini. Dikatakan persembahkan tubuhmu, bukan hatimu, bukan jiwamu. Kenapa? Karena apa yang ada dalam diri kita, apa yang terlihat dalam diri kita adalah tubuh kita. Misalnya, ada teman Anda yang mengundang Anda untuk hadir dalam acara pesta ulang tahunnya. Teman Anda mengatakan kehadiranmu sangat berarti, atau kehadiranmu adalah hadiah yang paling terbaik. Kemudian Anda menjawabnya, tenang, saya akan hadir dalam pesta ulang tahunmu di dalam roh. Kira-kira bagaimana respon teman Anda? Kita dibatasi dalam tubuh fisik kita, tetapi tubuh ini diciptakan Tuhan dengan tujuan yang baik. Tubuh kita adalah miliknya Tuhan dan kita tidak boleh merusaknya. Perhatikan 4 hal ini kenapa kita tidak boleh merusak tubuh kita. Pertama, Yesus telah membayar lunas hidup kita, termasuk tubuh jasmani kita. Kedua, Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita. Yang ketiga, tubuh kita terhubung dengan tubuh Kristus. Setiap perjamuan kudus yang kita lakukan adalah suatu peringatan yang kita lakukan untuk mengingat bahwa Kristus sudah mencurahkan tubuh dan darahnya untuk menebus kita. Tubuh dan darahnya menyatu dengan tubuh kita. Dan yang keempat, suatu saat tubuh kita akan mengalami kebangkitan. Mari kita perhatikan lagi dalam ayat ini. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan artinya tidak ada paksaan atau keharusan. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Anda untuk berubah. Ini sebuah pilihan yang harus Anda sendiri yang menentukannya. Hukum perubahan yang pertama, perubahan adalah pilihan kita. Anda tidak akan berubah dengan sendirinya sebelum Anda yang memilih untuk berubah. Persembahan yang hidup artinya Anda bisa memilih untuk kabur atau keluar dari altar. Atau kita bisa mempersembahkan tubuh kita pada hari Minggu, kemudian kita tarik kembali pada hari yang lainnya. Ingat, pilihan ada di tangan kita. Perubahan adalah pilihan kita. Ada 3 cara untuk mempersembahkan tubuh sebagai tindakan penyembahan. Yang pertama, membersihkan tubuh kita atau detox. 2 Korintus 7 ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ada hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita yang membuat diri kita tercemar. Kita harus menghentikannya. Kita bisa mencemari tubuh kita dengan apa yang kita makan atau minum. Hati-hati dengan hal ini. Kita juga bisa mencemarkan jiwa dan roh kita dengan apa yang kita lihat dan dengar. Perhatikan, gosip menghancurkan pikiran kita. Gosip menghancurkan relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Detox menjadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita. Kita lihat yang kedua, memelihara tubuh kita. Efesus 5 ayat 29 mengatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Memelihara tubuh kita adalah suatu keharusan. Hal ini diibaratkan kita meminjam tubuh ini yang diciptakan oleh Tuhan dan miliknya Tuhan. Apa yang Anda lakukan ketika meminjam barang milik rekan Anda? Apakah kita dengan seenaknya menggunakannya? Misalnya handphone, kemudian kita bisa lempar-lempar atau kita banting-banting. Nah, yang ketiga, kita perlu menguasai tubuh kita. 1 Tesalonika 4 ayat yang keempat, saya akan bacakan dari World Bible Translation Center. Allah mau agar setiap orang belajar menguasai tubuhnya sendiri, menggunakan tubuh hanya di dalam cara yang suci dan menghormati Allah. 1 Korintus 9 ayat 27a mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Sebuah penelitian mengatakan 75-80% dari penyakit yang ada di tubuh manusia diakibatkan oleh gaya hidup. Artinya, apa yang terjadi dalam diri kita tergantung dari setiap keputusan kita sendiri. Kita lihat prinsip yang kedua. Prinsip konsentrasi. Memfokuskan pikiran kita. Kita balik lagi di Roma 12 ayat yang kedua.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Segala sesuatu yang menguasai pikiran kita akan mengendalikan kita. Mari kita bongkar lagi ayat ini satu persatu. Janganlah kamu menjadi serupa. Menjadi sama artinya seperti meniru orang lain. Jangan izinkan orang lain membentuk kita. Generasi sekarang ini sangat mudah sekali meniru. Jika Anda menggunakan satu media sosial yang sangat terkenal saat ini, Anda bisa menemukan banyak sekali penggunanya yang membuat konten yang isinya meniru orang lain. Misalnya ada seseorang yang membuat suatu gerakan dance untuk sepenggal lagu dan gerakannya terlihat menarik atau lucu, pasti akan ada banyak orang yang menirunya. Membuat konten yang sama, mengikuti gerakan dance yang sama juga. Yang berbahaya adalah ketika kita meniru tindakan orang lain yang tidak memuliakan Allah. Tidak ada orang yang merokok karena mereka suka dengan bau asap rokok. Kebanyakan orang yang merokok terjebak karena sebelumnya mengikuti orang lain. Akhirnya mereka ketagihan dan tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu. Suatu aksi yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Hukum perubahan yang kedua, mengubah model atau panutan kita. Siapa orang yang menjadi role model kita? Siapa orang yang menjadi mentor kita? Di dalam perjanjian baru, ada 20 kali Yesus mengatakan, ikutlah aku. Sudah jelas siapa yang harus menjadi role model dan mentor kita. Kita lihat lagi ayat ini. Berubahlah. Kata berubah yang dimaksud adalah metamorph. Perubahan yang terjadi seperti ulat menjadi kupu-kupu. Perubahan yang signifikan. Bukan perubahan dari ulat menjadi ulat model baru atau ulat yang lebih langsing. Perubahan harus membuat kita jadi sesuatu yang benar-benar baru. Lalu bagaimana caranya? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Anda harus menanggalkan yang lama sebelum mengenakan yang baru. Prinsip yang ketiga, kita lihat. Prinsip evaluasi. Perhatikan dengan rendah hati di mana posisi Anda. Penghalang nomor 1 perubahan adalah kesombongan. Seringkali kita tidak mau mengakui kalau kita perlu berubah. Tetapi kita lebih mudah menilai dan menuntut orang lain untuk berubah. Kita lihat Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Mari kita lihat juga ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Allah sudah memberi anugerah kepada saya, itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaklah kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati, masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya oleh karena ia percaya kepada Yesus. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Kita harus mengakui bahwa ada begitu banyak kekurangan dalam diri kita. Kita perlu belajar dengan jujur dan dengan rendah hati memahami posisi kita. Perhatikan kalimat ini. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita, apakah saya benar-benar percaya bahwa saya bisa berubah? Seberapa besar iman saya? Berapa besar iman saya harus bertumbuh supaya saya bisa berubah? Iman kita yang terbatas juga akan membatasi masa depan kita. Hukum perubahan yang ketiga, kita hanya bisa mengubah apa yang bisa kita ukur. Jika Anda tidak pernah mengukur atau mengevaluasi aspek-aspek dalam hidup Anda,
seperti keuangan Anda, kesehatan, tubuh, rumah tangga, relationship, dan yang lainnya, Anda tidak akan tahu perubahan apa yang harus dilakukan. Mari kita berdoa. Kami mau belajar dari Engkau, Tuhan, sebagai role model dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu apa yang menjadi tujuan-tujuan dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami tahu, Tuhan, bagaimana kami memuliakan Engkau melalui apa yang kami miliki, melalui hidup kami, melalui tubuh kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk firman-Mu hari ini. Apa yang kami pelajari, Tuhan, bukan sekedar kami dengar, bukan sekedar kami ketahui, tapi kami mau terapkan dalam hidup kami, Tuhan, sehingga firman-Mu tumbuh dalam kehidupan kami dan membangun iman kami. Terima kasih, Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Edward untuk firman Tuhan yang luar biasa yang menguatkan kita. Kita sudah belajar mengenai 3 prinsip untuk mengalami perubahan yang sejati. Dan sebelum kita berdoa untuk menutup ibadah kita, jika Anda memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan atau mengenai pelayanan di Galilee Church, atau Anda ingin mengambil langkah lebih lanjut di dalam imanmu, hubungi kami dengan cara mengisi respon card. Ada barcode di layar ini, dan silakan Anda ikuti tautan dari barcode ini. Kami ingin mendengar dan melayani Anda, dan kami akan segera menghubungi Anda. Jemaat Tuhan, sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia yang saat ini mengalami beberapa musibah, yaitu pertama tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, kemudian peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya, kemudian gempa bumi di Majene kemarin, saudara ya, dan kemudian angka terinfeksi maupun korban meninggal akibat COVID-19 yang terus bertambah setiap harinya. Mari kita minta belas kasihan Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan. Di hadapan Tuhan kami percaya Engkau terarah kepada kami Tuhan, telinga-Mu untuk mendengar doa kami Tuhan. Dan kami dengan kerendahan hati Tuhan, minta campur tangan Tuhan bagi bangsa kami yang saat ini mengalami musibah demi musibah. Kami berdoa untuk setiap korban-korban yang terjadi akibat musibah yang terjadi di Indonesia Tuhan. Mulai dari musibah tanah longsor Tuhan di Sumedang, juga Tuhan pesawat Sriwijaya yang jatuh beberapa hari yang lalu Tuhan. Yang berdoa juga Tuhan, Engkau Tuhan yang akan melawat mereka yang mengalami musibah di Majene Tuhan. Dan juga setiap pasien COVID-19 maupun keluarga yang berduka karena keluarganya meninggal oleh karena virus ini. Bapa, Engkau Allah yang memberikan penghiburan. Dan kami minta ya Tuhan pada saat ini, Engkau lepaskan Tuhan bangsa ini dari setiap masalah dan musibah Tuhan. Dan biar kami terus berharap kepada Engkau. Kami tahu kami berdiri di atas tanah dan dunia yang semakin rapuh Tuhan. Tetapi kami minta kekuatan dari Tuhan dan perlindungan dari Tuhan. Kami minta ya Tuhan selalu damai sejahtera Tuhan melindungi kami Tuhan. Sehingga mata kami dan pengharapan kami selalu tertuju kepada Engkau. Hati kami selalu tertuju kepada kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa berkati bangsa kami dan pemerintahan di negara kami. Engkau yang memberikan selalu hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan, kami ingin menerima berkat-berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan pada saat ini, mari angkat tanganmu ke sorga dan kita terima berkat-berkat dari Tuhan. Biar mata kita terarah kepada Bapa yang baik dan berkat-berkatnya tercurah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan roh kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan semua berkat ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, tetap lakukan protokol kesehatan. Seperti mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak aman, saudara ya. Pakai masker yang sesuai dengan standar. Jangan keluar rumah jika keadaan tidak mendesak. Dan saat ini, saudara, semakin banyak orang yang terpapar dengan COVID-19. Berhati-hatilah. Semoga Tuhan terus memberkati hidupmu. Wow, firman Tuhan yang sangat memberkati dan menguatkan kita semua. Benar banget.
Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di online service hari ini. Doa kami Anda diberkati melalui online service hari ini bersama keluarga Anda dan komunitas Anda dimanapun Anda berada. Ya, dan bagi Anda yang tertarik mengenal kami lebih dalam, kami menyediakan layanan Response Card. Anda bisa mengaksesnya melalui scan barcode yang ada di layar kaca Anda atau dengan mengklik linknya di description box di bawah. Dan selama pandemi ini, ibadah akan tetap berjalan secara online. So, join us to praise and to worship God and to learn His Word to grow together. Dan juga dimanapun Anda berada, jangan pernah lupakan untuk mematuhi protokol kesehatan. So, see you next week. Bye! Nah, itu dia yang kemarin kita mau dong diajak kemana dulu. Selamanya sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya, di dalamnya. Janjimu yang indah, ku
Everything is